semuanya yang berhadir, pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu, yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di tempat ini, walaupun dalam keadaan waktu nang talanduk molor dari jam asalnya, asal pian tahu, karena ini merupakan ada miscommunication, ada kesalahpahaman sedikit gitu. Jadi di sini menghubungi ulun iyakan malam Ahad malam ini. Masuk lagi nomor sebutingnya menakuni guru kayak apa kita peresmian majelis. Iya, ulun langsung jawab. Malam Ahad itu sudah ulun tentukan. Langsung juga dicatatnya. Akhirnya sekali dikonfirmasi lain lokasinya. Ini di Kota Palangka, nah sebutingnya di Bukit Batu. La ilaha illallah. Ini kesasahan kami kan. Jadi seikom disuruh membatalkan, hanya terdahulu di sini nama pada. Di situ terdudi ulun memadahi itu sebujurnya. Disuruh membatal undur orang kada mau, kami sudah jalan macam-macam itu dan ini. Akhirnya diatur sebaiknya, ya kayak inilah kejadiannya. Jadi minta redo, ulun minta halal karena pian talawas semacam itu. Jadi kadang apa lah sesekali lihat jam 12 sesekali. Alhamdulillah akhirnya terkumpul juga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, pada malam hari ini sahibul barnamij yang memiliki ini acara, beliau berhajat agar dibacakan manaqibnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mendengarkan manaqib sidin ini, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat yang banyak lawan kita, serta mengabulkan apa yang kita hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, terlebih khusus kepada hajat yang ampunnya acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi. Tatuha Siti Khadijah 15 tahun pada Nabi kita. Tapi beliau dipilih Allah menjadi jodohnya Nabi kita. Walaupun dalam ilmu fikih, dalam aturan fikih, bagusnya laki itu tuha pada bini. Itu cuma bagusnya. Kalau bisa laki itu tak tinggi laki pada bini. Aturan sebagusnya. Tapi ngarannya jodoh pada kawa di tengah-tengah ya. Ngarannya jodoh pada tahu mau tinggi bininya pada lakinya mau aja. Dan semua itu ada hikmahnya. Tinggi laki pada bini ada hikmahnya. Tinggi bini pada laki ada hikmahnya. Amunnya tinggi laki pada bini, bola lampu pecah, laki ya naik. Tapi lamunnya tinggi bini pada laki, bini naik ke atas. Ada aja hikmahnya bini naik, nyamannya laki minti pakan. Ada aja hikmahnya. Ada aja hikmahnya, jangan diprotes doain Allah Ta'ala tuh. Bagusnya presiden. Ada orang yang dipilih satu bini pada laki, contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan contoh yang paling nyata ulun tuha bini ulun pada ulun 2 tahun tuhainya, artinya kan tak tuha bini pada ulun, tapi memuha tak kandung bini pada ulun. Ini Rasulullah gitu. Jadi jar-jar di fikih itu bagusnya kayak itu Pak, bagusnya. Jadi umur tak tuha laki pada bini, mbah itu tinggi dan tinggi laki pada bini, mbah itu kawanya mengkawa sugih laki pada bini, sugih laki pada bini. Dan ini bagus aturan macam ini.
Bila laki kesugih pada bini, bini kada kawa semena-mena lawan kita. Kalau kesugih bini pada laki, nah ini bahaya deh. Bahaya bilang ngomai lah teh. Mau jadi ngomai juga. Sugih bini pada laki, bahari awak datang ke situ bawa baju salam ber, apek salam ber. Itu kita sepertinya toh. Bila mau tak kalahi lawan dinya, no hanya pakai cap pinggang. Ingat ke bahari tahun 80 kawin pemulaan mana toh. Datang ke sini bawa baju salam ber, tapi salam ber pistol sabilah itu. Lagi pakai cap pinggangnya. Kenapa nyawahin kayak itu? Inya merasa sugih pada laki. Coba mau tasugih laki pada bini, berpikirnya tak membaik. Nah, apa abahnya? Ini laki. Rumah ampun kok. Motor ampun kok. Langsung ramai kayak api simbol banyu. Tuh nang kuning di tangan, aku orang kan. Dua nilai bukutiknya. Ini ampun abahnya. Itu tuh untungnya musuhi laki pada bini. Itu untungnya. Nah, kembali ke manakib. Jadi Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, memilih beliau jadi orang mulia dunia, mulia akhirat dengan jalan beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Ini jalan Allah nak mengulahkan supaya Sayyidah Khadijah jadi wanita yang paling mulia, yang sangat istimewa, dipertemukan dengan Nabi. Akhirnya ini menjadi sabab, menjadi jalan sidin bahagia dunia, bahagia akhirat. Pokoknya kita ini hidup di dunia nang kaya wayang, dimainkan oleh seorang dalang. Mau hidup kita susah, mau hidup sugih, mau hidup nyaman, hidup gembira, mau hidup sehat, mau berpenyakit, itu semua ada aturan dari Allah. Mau selamat, mau celaka, berataan sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaffal qalam, pulpen itu sudah kering. Di Lauhil Mahfuz, takdir itu sudah ditulis oleh Allah. Fulan takdirnya nak kayak ini, si Anu takdirnya nak kayak ini, si Anu takdirnya kayak ini. Tinggal kita menjalani aja. Menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Nah, nangkana lawan Sayyidah Khadijah, sidin ditakdirkan Allah beruntung dunia, beruntung akhirat. Jalannya dipertemukan Allah sidin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang kita, apakah takdir kita nih pacang jadi orang beruntung dunia sampai akhirat atau kayak apa? Wallahu a'lam. Kita ada tahu. Tapi sudah ada gambaran daripada Nabi kita. Di antaranya Nabi kita menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nang dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti jalannya dipahamkan dalam urusan agama. Amunnya pian digarakakan Allah, mau duduk, mau hadir di majelis ilmu, berarti cagarannya pian paham lawan agama. Mun paham lawan agama, berarti pahamannya pian dipilih jadi orang baik. Mun dipilih jadi orang baik, ini ciri beruntung dunia sampai akhirat. Bisa lagi kita mengukur, bila kita ini rajin aja bakal kaji ilmu agama, insya Allah kita tak masuk orang beruntung dunia akhirat. Ini sudah harapan kita nih. Ya makanya jangan koler untuk ilmu lah, jangan koler. Di mana ada majelis datangi, jangan koler untuk ilmu. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu, kata Sayyidina Abu Darda. Tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada ahlul ilm. Ahlul ilm siapa? Muallim wal muta'allim. Al-muallim wal muta'allim, nang mengajar lawan nang belajar, itu namanya ahlul ilm, orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi rumus pertama, utlubul ilma, tuntut dulu ilmu, tuntut selama hayat masih dikandung lintuhut, tuntut ilmu. Orang dikandung badan, ha. Lintuhut, jujur, mamang lintuhut biar nanti. Nah, tuntut dulu ilmu di jalan pertama, perintah pertama, PL amar pertama, utlubul ilm.
Tuntutlah ilmu selama kita ada waktu, ada kesempatan, ada umur, awak sehat, pokoknya nuntut ilmu. Di mana ada majelis kita datang, duduk di situ. Tapi bila sudah sampai waktunya jadi seorang yang ajiz, lemah. Fa in ajaztum, jikalau kalian sudah lemah, garing, banyak udur, karena awal lagi dah kena angin malam, di Karasi juga turun ma'arifnya seminggu ya. Turun majelis ilmu hari malam, garingnya seminggu. Berobat seminggu sembuh, turun pulang seminggu pulang garing. Ini ajaz sudah nih, lama. Mun sudah lama kayak itu nih Bapak, nuntut ilmu udah kawal lagi, fa'ahibbu ahlah. Cintailah kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Si guru dicintai, nang mengaji pun dicintai. Jangan orang menuntut ilmu dihapa. Ini ada orang nuntut ilmu lalu hadapan seorang bau surga. Menghina benar. Bagus juga bang kita memang paham aminakan aja. Amin. Udah bujuran aku masuk surga kan kayak itu. Aminakan aja jangan yang sulit. Ini mangsul. Situ bau neraka. Tapi bisa menghilang bau surga tadi gara-gara dia sulit. Dosa dia sulit ya. Biar aja orang manuk bau surga juga amin. Itu aja sudah. Apalagi lawan muallimnya, lawan tuan gurunya, jangan coba-coba menghina. Hati-hati, jaga muntong, jaga lidah, jangan mencaci maki orang alim, jangan umpatan orang nang menyambat-nyambati orang alim. Setiap manusia ada berisi kekurangan, ada bisi aib. Orang alim jangan pian pandang sempurna berataan. Setiap orang alim ada bisi kekurangan. Guru si A di sini kurangnya, guru si B di sini, semua ada. Nah kita nang tahu kekurangan, jangan menyambati. Dimaklum aja. Setiap manusia ada kekurangan. Ini dihapa, diwada. Aku jalan guru si Anu tuh kadang bang beberapa aku pareng. Ceramahnya tuh nggak seujung buku ya. Ini gini guru si Anu ini kurangnya sini, guru si Anu ini kurang. Habis berataan tuan guru dibacain. Seorang siapa? Sekolah pondok kade, paham agama kade juga. Anak manusia lainnya. Kaleh, ya apa ya? Mahapa orang pak iyanya. Coba dipikirkan seorang siapa? Jakanya seorang ini wali tutup kah? Misalnya mendikte orang-orang bawahan wajar. Ini orang bawah mendikte orang atas. Yang penting orang kalau om. Matiwan kalau om jalan terang tadi. Ada matiwan keadaan. Kurang didikti. Ayolah dikti diri sendiri aja. Hasibu anfusakum. Introspeksi diri masing-masing aja. Ada usaha introspeksi orang kalau orang alim, gawian orang alim itu kadang-kadang ada yang bisa kadang masuk di otak dia. Ada kita orang awam ini melihat gawian orang alim nih kayak ini. Kadang masuk menurut otak kita, menurut aku jar kadang pas guru tuh kayak itu. Enak dulu. Kalau aku sinin ada nang dipandang sinin nang lain. Jangan suudzon dulu dengan guru. Pernah kita mendengar seorang imam waktu jadi imam di hadapan anak muridnya, nah sumpah yang masih simpak. Nah, sambil baca Fatihah, baca ayat, nah masih simpak. Masih simpak lebih pada kali-kali. Nah, batis nih mun bergerak mengangkat ini aja sudah sekali. Gerakan kayak ini dua dah. Nah gitu tak langsung. Tak simpak terus. Maka gurunya membenarkan bila 3 kali berturut-turut batal. Sedangkan gurunya 4-5 kali menyipak. Tetap sidin harus baca ayat. Pas nanti bujuran imam tuh ma'etirat. Nah, guru nek malam undang-undang sendiri. Iya, guru nek kada ingat sidin apa ayo menyebati macam-macam. Akhirnya tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa aja sidin tadi menyebati aku? Langsung dikasyap sidin. Siapa namanya nyebati aku tadi? Aku nih sidin begegawi akhirnya ada alasanku, tahukah? Apa ada begegemitan lagi ya? Kau aja nyembet tadi. Aku sih kau. Aku udah jawabatan. Aku udah tahu aja sih kau. Mun guru nyembet tuh pasti ada nada suara dalam hati gitu aja. Merangkal sih kau. Aku tahu. Udah tahu. Dede, nah apa nyemang aku?
Pokoknya Jesiden jaga hati ikam lawan aku. Jaga jangan sampai sangka jahat lawan aku. Ikam tahu Jesiden jadi batisku tadi menyipak-nyipak. Aku melihat kawanku di negara anu inya sakarat. Hendak meninggal dunia, syaitannya banyak benar. Ma'aul sidin supaya su'ul khotimah. Aku nyelamatkan kawanku supaya husnul khotimah. Kusifak syaitannya. Iba kusifak ada lagi tak tinggal kusifak pulang. Kusifak pulang sampai habis di sini. Sampai kawanku kalau mau ucap la ilaha illallah habis hinanya aja aku ambil nyipak. Itu tuh hai di sini jadi betisku bergerak. Nah, itu tuh hikmahnya. Jadi ada kadang-kadang gawian orang alim itu di luar akal kita. Yang kita kadang mengerti apa tujuan mereka. Itu lah. Makanya jangan suudzon, jangan sangka jahat dan orang alim khususon, jangan. Apalagi orang wali, jangan disangka jahat biarlah, jangan. Apalagi biar berhadapan melawan wali majzub, pasang hati baik-baik dia sudah. Jangan hendak hati macam-macam. Hadapan wali majzub habis yang didikti bukan sendiri. Wali majzub, banyak wali majzub. Jakarta adalah lansehan. Lansehan itu jazabnya luar biasa. Ada kawan mau hati rikan sedikit langsung aja hantam sini. Langsung orangnya kasyaf ya. Banyak loh kesaktian lansehan itu dan terbukti. Nang karomatnya ditampaikan Allah Ta'ala. Kamu beli mobil coba sehat. Mobilnya Fortuner warna putih. Ini uangnya sekali dibuka daun satu kuper. Tapi nang disuruh nih berfokus angka baik aja. Apa nang disuruh wali pasti ada hikmahnya. Bawa dia lihat mobil nukar Fortuner warna putih. Nah duitnya hitung nih bayar dibuka koper duit sakuper gitu isinya asalnya daun. Jadi duit hitung nih pas seharga Fortuner, ada kurang ada lebih. Ayo saktinya itu tuh saksinya dan biar nang artinya langsung melihat. Kita langsung membandir lawan saksinya. Kami menyaksikan bahwa duit berubah jadi apa? Daun berubah jadi duit. Kita mungkin duit berubah jadi daun. Saking karingnya. Saking karingnya duit berubah jadi daun ya. Kasihan. Jadi buka dompet daun di sini. Cari pada kalaras lagi. Orang hari sejempel pilot dari besi duit. Sejempel pilot jempel. Sejempel pilot. Orang hari gue ucap nak itu. Allah kirim. Jadi tuntut ilmu, biarlah jangan kada nuntut ilmu. Mun kada kawal lagi sudah lamahan, cintailah orang yang berkecimpung dengan ilmu. Fa illam tuhibbuhum. Jikalau kalian kada kawal mencintai bang, fala tubghiduhum. Jangan kalian mencaci maki. Mencintai sudah kada kawal, mencaci maki barang jangan. Jurang ikam patujulah kalau orang hadir majelis ada aja. Gampang sarik lagi kan kada juga aja. Nah nama antara ini pada tuh begitu namanya. Mencintai kada, membenci kada itu minimal itu. Ini sudah mencintai kada, membenci bayanya. Nah ini naudzubillah min dzalik lah. Biasa kita mendengar majelis taklim ditawak orang pakai batu, biasa. Sampai majelis orang bermajelisan diusir, biasa. Kita dengar kayak itu maklum. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang kada katuju, orang yang memang hatinya dipilih Tuhan min ahli nar. Memang orang itu ditunjuk Tuhan jadi ahli neraka. Tahu ilmunya Rasulullah dibencinya. Memang kayak itu sudah. Jadi perjuangan Nabi kita, Nabi hendak dibunuh, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, macam-macam. Tapi itu diterima oleh Nabi kita dengan lapang dada. Ya orang-orang yang menjalani jalan itu pasti mengalami caci maki, pasti mengalami sambatan orang, pasti difitnah orang, pasti dijahati orang, pasti biar. Nah, sandal buang orang biasa, ditumpahi orang gangan rancang. Itu ditumpahi orang di sandal guru juga, tumpahi orang anu ukur, liir, bulik. Biasa lah kayak itu biasa. Bawa bolehing aja, tapi menang sudah apa namanya diangkat Tuhan, kada mau lagi sandal apa namanya
ditumpahi orang dengan paling pengawal menjejak sandal sidin. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, inilah Sayyidah Khadijah, orang yang dipilih jadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Sayyidah Khadijah Allah lebihkan dibanding dengan bini-bini Nabi yang lain. Apa kelebihan beliau? Di antaranya Sayyidah Khadijah lah yang paling banyak memberi Rasulullah keturunan. Bini Nabi yang lain kadada kecuali seikung lagi, Mariyatul Qibtiyah. Anak namanya Ibrahim, itu pun meninggal lagi halus. Nang 6 anak Rasulullah itu semuanya datang dari Sayyidah Khadijah. Qasim, Abdullah, 2 anak laki-laki Nabi. Qasim, Abdullah dari Sayyidah Khadijah. Tapi meninggal lagi halus juga, kada sempat, artinya sampai ke Tuhan itu kada sempat. Apa hikmahnya ya Nabi kada ada bisi anak lalakian? Apa hikmahnya? Hikmahnya sebutin, ini sebagai ciri Nabi-nabi yang lain bila bisi anak rata-rata menyambung risalah kenabian abahnya. Nabi Zakaria bisi anak Yahya, Zakaria jadi Nabi, Yahya jadi Nabi juga. Ibrahim jadi Nabi, bisi anak kedua, Ismail lawan Ishak. Ismail jadi Nabi, Ishak jadi Nabi. Rata-rata kayak itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad diciptakan Allah jadi penutup para Nabi dan Rasul. Maka supaya hal itu jelas tertutup, maka Nabi bisi anak lalakian diwafatkan oleh Allah lagi halus. Sebagai pertanda bahwa tidak ada lagi yang menyambung risalah kenabian beliau. Maka nang hidupnya anak Nabi kita semuanya bibinian. Binian semuanya nang hidup. Yang paling afdal di antara mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah inilah anak Nabi yang luar biasa, bahkan disebutkan paling mirip dengan Rasulullah. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Allah pilih, kada kalah dengan lalakian. Kalau lalakian setiap hari bisa sholat 5 waktu dan kada ada perainya, Siti Fatimah pun kada ada perai. Kenapa? Siti Fatimah Allah beri kelebihan tidak pernah haid. Tapi ajaib, kada suah haid tapi mau batianan. Ajaib. Amun binian wadah kita mau kada haid lagi, badai dia. Harapan kawahna batianan. Ayo, ada binda lo. Wadah kita toh. Mon kada haid pasti dia wadah kami dah ada binian mulai bujangnya ada suah haid. Ada haid sampai kawin ada suah haid. Buat sampai wahini ada suah banaknya. Kada mau banak. Bala mau nang tuha-tuha orang expired. Minta maaf lah expired. Ada luar salah itu biasanya. Nah sudah stop daripada haid itu kan biasanya udah mau beranak lagi biasanya. Tapi pun keajaiban Allah Ta'ala mau aja terjadi. Contohnya lawan Siti Fatimah, kada haid tapi mau batianan. Itu hebatnya, dan ini ajaibnya luar biasa. Dan Sayyidah Fatimah Allah berikan pun tidak pernah mengalami nifas. Ibarat dibahasakan nifasnya cuma sekejap mata. Lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain, langsung habis, langsung berhasil, langsung bisa sembahyang beliau. Maka kehebatan Sayyidah Fatimah tidak mengalahkan dengan seorang laki-laki. Sama beliau dengan laki-laki. Laki-laki tunai puasa Ramadan, beliau pun tunai. Karena kadada nang menghalangi semacam bibinian nang normal ada haid. Kadada itu Siti Fatimah Allah pilih spesial. Nah maka dari situlah muncul orang-orang mulia. Dari Sayyidah Fatimah yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika akad nikah selesai, Nabi mendoakan kepada mereka berdua. Didoakan oleh Nabi kita, jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib. Itu doa Rasulullah khusus untuk Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Semoga Allah selalu mengumpulkan kalian, memberkahi kalian berdua, dan Allah mudah-mudahan mengeluarkan dari kalian berdua al-katsirat thayyib, keturunan yang banyak dan suci. Doa itu diijabah oleh Allah. Maka anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali menurunkan keturunan
Di antaranya Sayyiduna Hasan menurunkan keturunan. Ini marga Habaib dan Syarifah Al-Hasani Al-Hasani. Ini di banyak di daerah Mesir, daerah Mekah, tapi Indonesia jarang. Al-Hasani ini jarang ada di Indonesia. Ada memang ada, tapi jarang itu. Kalau ada yang datang-datang mengaku Al-Hasani, jangan percaya dulu. Karena dulu kita percaya, dicek dulu. Jujur kan ada Habibnya nih. Oh, ini banyak Habib incaran. Banyak Habib palsu. Maka Habib palsu ini maulah KTP juga. KTP Habib Pak, catat nomor serinya 1000 sekian. Keturunan Nabi kesekian. Ada catatannya, maktabnya udah tulis ya maktab nama mengeluarkan. Tapi habaib kita sudah angkat bicara semuanya. Jadi para habaib, kami dari para habaib semuanya mempercayakan pencatatan nasab kami hanya kepada maktab ini. Jadi apabila KTP-nya itu dikeluarkan oleh maktab ini, sahih Habibnya, bujur Habibnya. Kalau keluar daripada maktab yang lain, mereka beliau tidak berani menjamin kesahihannya, kecuali yang bisa meneliti dan membuktikan, agar kita percaya bahwa itu Habib yang asli. Wah, ini banyak yang palsu. Cukup sudah biar nang dulu. Jangan lagi kita tabung lagi. Ada yang 10 juta juga habis. Dengan 20 dapatnya Habib palsu nih. Ada yang mengawinkan anak lawan sidin. Mana salah sidin kita apa tahu aja nang buntet tuh tampar. Ini tak tipu oleh gamis, tak tipu oleh bolang, tak tipu oleh pakaian gitu. Mengaku ini percaya, langsung baca Quran kada bisa, baca apa-apa kada bisa, kan percaya aja. Karena melihat gamisnya benar, imamahnya benar, nang mana nang kada bahasa Arab, kita saya bahasa Arab. Sudah nyata-nyata waqad lat saumantah wa man lisaumasa. Percaya aja dikira baca hadis. Sudah jelas-jelas mulai bahari qallat saumantah wa man lisaumasa. Mulai bahari sudah saumantah tuh kalah. Cuman pendengaran orang ini kayak bahasa Arab aja. Apalagi dia kayaknya malah gua karena yang lagu guru kita nama ngaji tadi. Wa qallat saumantah wa man lisaumasa. Saumantah wa man lisaumasa. Asal percaya artiakannya siapa yang berhati bersih maka akan masuk surga. Percaya aja. Tertipu. Makanya supaya jangan tertipu lagi itu dicek bujur ada itu nah. Allah. Dan dari situ turun dari Sayyidina Hasan turun ke bawah. Tapi di Indonesia jarang ada. Nah, yang kebanyakan di Indonesia dari jalur Sayyidina Husain di paling banyak. Sebujurnya Sayyidina Husain menurunkan keturunan tuh banyak, tapi anak Sayyidina hidup cuma seikung. Anaknya Sayyidina Husain yang hidup cuma seikung karena tahu umpat di pembantaian di padang Karbala. Saat Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, anak-anaknya pun, bininya pun dibantai semuanya. 70 orang kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke padang Karbala dibantai semuanya kecuali 2 pembantu seikung dengan Imam Ali Zainal Abidin yang selamat karena Imam Ali saat itu garing. Jadi garing di dalam kemah, di dalam tenda, dimasuki oleh bubuhan pengkhianat. Ketika dimasuki, pembantu mengatakan, kayak itukah seorang kesatria? Masa kakak anak nang garing hendak dibunuh? Nang dipulang aku nah bibinian, aku lah nah hendak dibunuh. Di mana harga diri ikan menjadi seorang kesatria? Akhirnya kada jadi bunuh. Keluarnya dibiarkan berdua dihidup. Nah, inang berdua inilah yang membawa kepalanya Sayyidina Husain sampai ke Madinah. Jadi dibawa kepala beliau, dibawa. Itu kepalanya terpisah. Awak dengan kepala Sayyidina Husain terpisah. Kalau ada salah yang menimpas itu Syamir bin Diljaushan. Kalau ada salah namanya. Kalau ada salah Diljaushan itu orang yang menimpas kepala Sayyidina Husain. Parah dia. Pertama ditimpas di belakang Sayyidina Husain. Terus beliau melawan. Ditimpas lagi tangan kirinya, pagat sampai ke tiak sini. Maka Yuhud pakai tangan kanan sini.
Kakak nak minum ke danau, benganga Sayyidina Husain dipanah oleh musuh, berikit panah sampai ke tenggorokan. Sebian bayangkan, katulangan dia sakit, balik kena panah. Sayyidina Husain di sini, kena panah. Masih kuat Sayyidina Husain, masih melawan. Dan di situ beliau melihat tempat beliau di dalam surga, diperlihatkan oleh Allah. Ketika itu beliau bahagia. Saat beliau meninggal seperti itu beliau bahagia. Sakit karena dirasa karena beliau melihat tempat yang nyaman di alam sana. Kita aja yang melihat sakit, tapi Sayyidina Husain tidak sakit. Beliau bahagia. Hari di mana syahidnya beliau, di situ hari kebahagiaan bagi beliau. Tapi di satu sisi kemanusiaan, ini hari paling menyedihkan. Nah, makanya Jar Habib Umar bin Hafiz menyikapi hari Asyura itu antara sedih dan bahagia memang harus ada. Kalau terlalu sedih, salah. Ini yang dipakai orang Syiah. Sedih bila sudah Idul Ghadir tuh. Husain, Husain, betapa Allah Husain. Ada nama nimpas belakang, ada nama rumput muha berdarah-darah. Alasan mereka merapat atas sedih wafatnya Sayyidina Husain. Salah kayak itu. Agama ada belajar macam itu. Kalau himong pulang luput juga. Hari Asyura himong aja. Kadang kenangan lagi Sayyidina Husain meninggal luput juga. Jadi sesadarnya lah hari itu antara sedih lawan gembira, tengah-tengah kayak gitu. Nah, ketika Sayyidina Husain berdiri, datang seekor membawakan pedang, tes ditimpasnya, langsung padat terpisah antara kepala dengan badannya Sayyidina Husain. Itu anak-anaknya pun dibantai, ya. Kecuali nah hidup seekor. Nah Imam Ali Zainal Abidin inilah yang menurunkan keturunan Sayyidina Husain satu-satunya. Lalu Sidin Ba'anak, Imam Ali Ba'anak, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bisi anak Muhammad Al-Bagir, dan seterusnya ke bawah marga habaib bermacam-macam. Ada yang min dzurriyyatil Idrus, dzurriyyatis Segaf, ada Maulad Dawilah, ada Maula Khilah, dan seterusnya ada habaib macam-macam, Hashim Al-Attas, Al-Haddad, dan lain-lain sebagainya. Itu ke atasnya rata-rata Sayyidina Husain. Ini namanya di Indonesia bubuhan Sayyidina Husain. Tarik ke atasnya, siapa indungnya sama sekali? Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang mulia. Habaib ini orang-orang yang mulia. Jangannya kawah, ulun gitu, tidak jadi habib. Cuma habib ini besar bawaan mulai dalam paut. Tak kawah, naranya kita terlahir dari orang biasa, terimalah apa adanya. Jadi usahain mengaku-ngaku jadi habib. Jalani jamun seorang apa adanya. Beliau-beliau yang terlahir daripada rahim-rahim mulia itu memang pilihan Allah. Pun kehendak hendak jadi habib. Ada hendak Habib Muhammad Yanur kan. Hendak aja baca makanya awak. Nah, cita-cita yang mustahil tercapai ya cita-cita jadi habib. Mustahil tercapai, biar tinggi sekolah kemana-mana aja. Apa cita-cita biar jadi habib? Mustahil. Ini cita-cita yang kada baca tercapai itu. Kalau jadi tuan guru masih kawa dicapai. Bujur-bujur nuntut ilmu dapat bisa jadi guru-guru. Menjadi habib ada kawa. Ini istimewanya Sayyidah Khadijah memberikan keturunan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hebatnya Sayyidah Khadijah, kada suah memisahi Rasulullah, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, kada suah memisahi Nabi kita. Itu ketika Nabi kita diboikot 3 tahun kurang lebih, Nabi diasingkan, dilarang transaksi, dilarang, pokoknya gerak-gerik Rasulullah itu dipersempit oleh orang kafir Quraisy. Kada kawa bebas Rasulullah. Di situ peran Siti Khadijah luar biasa. Di mana kasugihan Siti Khadijah digunakan untuk membantu dakwah Nabi kita Muhammad. Kada pernah Siti Khadijah mengeluh. Rahat laki berduit tetap senang, laki kada berduit tetap melayani laki. Ini harus dicontoh utamanya kesan ibu-ibu. Dengar telinga. Jangan sampai kayak pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan kayak itu ketahuan pada pian mata duitan. Ayolah jadi bini itu memahami keadaan laki. Ini mulai nol berjuang lawan laki. Ada kalanya pasang surut itu terjadi di rumah tangga. Ada parahatan laki itu berukut untuk berjualan.
ada parahatan langsung banget. Mulai jam 6 subuh buka sampai jam 6 maghrib sabubuting kada ada payungnya. Ada nang kayak itu, ada nang becawis orang bertutup ke arah. Ngerti lah becawis. Becawis itu bersambur, bercurut orang bertutup ke arah. Nah kada kasih bahan sini ada juga babnya. Maka jadi gini harus paham, rezeki laki ada di tangan Allah. Rezeki sampian pun ada di tangan Allah. Berataan sudah diatur oleh Allah. Mau banyak mau sedikit berataan aturan Allah. Jadi kan usaha itu turun ya lawan laki ya Allah ya Rabbi. Sudah laki berduit mimapnya. Memusuh-musuh lawan laki kayak itu nanti abahnya sayang kok. Macam-macam guringin kan ada dosa lawan. Laki ada berduit. Sudah laki ada berduit 3 lebih selawannya. La ilaha illallah bini nang kayak ini nih. Patut jadi bini nang ini. Patutnya berbini bahasa. Patut kok. Oh jadi bini nang kayak itu. Cobalah dipahami keadaan laki-laki lapah bercari. Cobalah mengerti wahai ibu-ibu. Mengertilah suamimu ini susah mencari uang. Maka tatkala suamimu datang ke rumah, pahamilah keadaan dia. Masuklah dia, dimasukkan dulu ke dalam rumah. Bikin rileks badannya, bikin rileks pikirannya. Baru Anda bertanya, berapa untung hari ini, wahai sayangku? Ini kan hanya orang laki nang dedek. Nah, bukan lawan, bukan capingkel, kita lawan. Pak hari naik, belum naik ke rumah lagi naik. Kalau Pak hari naik, banyak kau lihat kada? Mengkiraan kada banyak, sungai kali nggak baca. Laki belum naik, jadi laki dua pikir, hendak naik ke kada, naik ke kada naik. Awak lapah naik, telinga buyang. Karena bersalah, makanya sampai laki itu curhat lawan semua manusia. Curhat tulisinya di motor truk. Bulik disariki, kadang bulik dicari. Motor laki siapa kayak itu? Soalnya aku melihat pembacaannya di motor truk. Rasanya supir motor truk nak ulun melihat itu. Nanti ulun paham bininya ini pemamayaan di rumah. Bulik disariki, kadang bulik dicari. Kayak apa? Laki kata bulik ya hanya di mana posisi? Di mana posisi? Sampai aja ke sudah tujuan. Laki kata bulik. Tanggal berapa bulik? Hari apa? Jam berapa? Pina muslim takut. Tak sudah bulik ke rumah di mamai. Jadi laki itu kayaknya karena dapat kenyamanan di rumah. Inilah ibu-ibu yang menjadi faktor banyak laki-laki yang mencari kenyamanan di luar sana. Perlu Anda ketahui wahai ibu-ibu bahwa di luar sana para wanita lebih lembut daripada yang di rumah kadang-kadang. Dan mereka bisa membuat suasana menjadi tenang. Itulah maka kebanyakan laki-laki itu buka ke warung jablay. Karena jablay bisa memusuhi. Sedangkan di rumah hanya orang naik sudah dari ribet itu ini. Apa aja laki aku kayak ini. Akhirnya buka ke warung jablay. Mencari kenyamanan di luar sana. Datang nyamini ke tuan guru. Oh guru, tolongi am guru. Nang apa cik? Lakiku tuh nambah lagi ke jablay. Tiba lagi ke jablay. Balali ke jablay. Sampai lagi. Ada makan nih bang. Ada nabi ada makan tau lah. Jalannya gak nyaman nih Bukit Rawis itu. Lali lawan jablay nangis dia bilang garung-garung tambah ya kan guru tolongnya sudah mintakan baju udah mau apa juga garung-garung kita menepian di rumah kayak apa lawan laki kayak itu bang guru sekali ditahun di lawan tetangganya jurang sebelah disangka dari aja bang guru laki kalai susah orang juga ada bisa di rumah laki hanya orang datang udah di muhara lawang disampur pengerti orang ada nyaman di rumah di guru berarti ada salah laki salah inya nah kada bisa menyamani laki benar kata dengar iya ada juga dia memang dijodoh malam inya mah Hakim Siti Khadijah itu memang khusus kesan bini antara para sehatnya
Kesenakian ada sebagian, cuma binian yang terbanyak. Ada cuma di sini kan ada panah itu, ada di sini kan ada. Di rumah tahu apa? Di sini kan ada. Tapi mudahan nang hadir nih solehah semuanya. Jangan kayak itu bibirnya. Lawan laki itu semua saliur, sarantang saruntung, sedih tanggung kesamaan, senang tanggung kesamaan. Itu orang na iyanya, itu ngarannya setia. Nah, jangan disalahartikan setia, setiap tikungan ada. Oh, kalau payuan ngarannya setiap tikungan ada. Di akhir zaman itu banyak binian kalau ada lakian. Jujur, inna min asyratis sa'ah jadi. Di antara ciri mendekati kiamat, tanda-tanda kiamat, ayyur fa'al ilmu diangkat. Wa yadkhalal jahal, kejahilan marajalela. Wa yabshuwaz zina tersebar di mana-mana. Wa yushrabal khamar diminum di mana-mana. Lalu Nabi menyambung wa yaksuran nisa, banyak binian. Wa yakillar rijal, sedikit lelakian. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid kata Nabi. Sampai-sampai satu laki-laki bandingannya 50 binian. Satu banding 50 itu ciri tanda kiamat. Banyak binian pada lakian. Nah, makanya lakian tidak usah khawatir ke orang stok. Banyak binian. Nah, inilah wahai ibu yang menyebabkan di antaranya di akhir zaman terjadi zina di mana-mana karena kebanyakan binian. Sehingga banyak pelakor, banyak kada nyaman kita mendengar terjadi pada bibinian karena kebanyakan bibinian. Nah, sehingga zina banyak juga terjadi di muka bumi. Jadi seorang peneliti mengatakan untuk meminimalisir, mengurangi perzinahan di muka bumi, maka dianjurkan bagi seorang laki-laki memiliki istri 4 orang. Dianjurkan. Jadi wahai para ibu-ibu, mohon Anda memahami keadaan kami. Karena kami laki-laki ini bukan untuk kawin rame-ramean, bukan Bu Ibu. Tapi tujuan kami nikah lebih dari satu untuk mengurangi perzinahan. Karena ini memang kenyataan di akhir zaman Bu Ibu. Jadi Anda harus mengerti posisi kami Bu Ibu. Aduh, dia nyempini. Kan ada tukang dia nyempini. Kalau dia nyempini bapaknya laki, sampai nyalaki itu betapun nonton guru-guru lihat-lihat tangan ulun nih ada ciri berbini dua. Ada. Nah, garisnya tuh tangan ikam nih. Ini ciri orang berbini dua namanya ini. Rasa-rasanya ulun ingat cirinya tuh itu. Minta maaf lah. Minta maaf, nah, ulun nyambat nih talaji sedikit. Bila lalakian, minta maaf, di Tikar Permadani situ, hatil Tikar Permadani, Bigi Paler. Bila lalakian tuh di situ ada tahi lalat lebih pada sebiji hujan. Itu ciri begini lebih pada seekor. Jadi kena bila boleh ke rumah ini jadi mungkin kalau ibu-ibu apa pengetahuannya laki-laki guring leher. Kita lebih pada sebiji ya hati-hati dia. Rasanya kayak itu bang penciriannya tuh. Rasanya ulun ingat lupa kayak itu rasanya kayak itu penciriannya. Jadi sampainya laki di bapak banyak. Mudahan baik kamu beri izin lah. Aku ini jadi guru ada ciri berbini dua. Iya, berbini. Oke lah, hampir tidak berbini dua. Tapi aku hanya semalam bertakon buat tabib. Apa aja tabib? Nih tangan kiwa pun ini ada ciri membunuh laki. Ya laki, dengar kayak itu mulai aja. Mundi itu menyaku, ku hapus sana di tangan. Ada mandi juga rupanya suami takut istri juga. Allah Akbar. Nah kembali ini bini orang jalan aku. Santai aja Bang Muhammad bilang. Berusaha bilang orang kota. Boko aja berusaha orang kota gitu. Nah ini Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau lawan laki beliau? Lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah memisahi, mau susah, mau senang, beliau selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Makanya derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nah, di sini pula pelajaran kesan lalakian
bagaimana perang Siti Khadijah nang jadi orang sugih manggini dakwahnya Nabi kita Muhammad. Dengarkan telinga Anda wahai orang-orang kaya, bahwa kekayaan yang Allah titipkan kepada Anda mestinya Anda gunakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Nang berdakwah pakai ilmu itu tuan guru. Pian berdakwahnya pakai duit. Lain orang sugih umat juga kalau Allah Ta'ala luput. Nang kalau Allah Ta'ala itu tuan guru, pian duitnya aja. Nah, guru pian tak pulang majelis kah? Kekurangan majelis? Oh iya, anu kekurangan majelis. Kekurangan dana untuk majelis? Iya, jadi tuan guru. Dana duit na 2M. Aku nyambet juga. Nah, guru, duit 2M. Nah, tajak akan ke majelis. Itu dakwah pian kayak itu. Guru pian hendak berdakwah kepada laman kah? Kami menyediakan Fortuner ada 5. Semuanya, minyaknya kami yang nanggungnya semuanya, ongkos makan kami semuanya, pian tahu tulakan aja. Kami menduitinya bertaat. Ini dakwahnya orang sugih. Kayak itu pian. Ini jadi orang sugih lapah. Digatuk-gatuk kada mengerti, disinggung-singgung kada paham. Jadi orang sugih. Kita nih jadi guru, nah anu lulungkang kada tuntung. Lulungkang kada tuntung, dinding kada tuntung. Kayak apa nang ini jadi majelis nih kipas angin kurang. Itu sudah disambat sini macam-macam nasugih tatap rendah, mengeluarkan duit kada. Nah, itu sugih membuuk ngarannya. Ada pemahaman, kamu orang paham guru berucap nang kayak itu langsung kok. Nah guru, ulun ada sedikit rezeki. Ini mudahan kawa manukara nulungkang dasar majelis biar. Itu orang paham, nang kayak itu nang kada paham tuh menyinggung lagi jangan keluar duitnya. Maka ada diambung lo hanya keluar. Bila karena ambungannya karena sitilannya hanya keluar duitnya lah. Nalih jadi orang sugih ambungannya. Biar pun orang sugih ambungan, inya mau ulang masjid, duitnya sepanggal lah iya. Nah iya bedanya kada dipuji bisa rakainya masjid. Ampunnya separuh masjid dapat. Separuhnya duit masyarakat, separuh ampuninya bisa rakainya masjid. Berarti ngarannya minta maaf kan udah sama tuh kecil ngarannya. Ya, orangnya embungan. Jadi ketua masjid. Oh, tapi sugih. Tapi nanti absen imam sampai Jumat siapa? Sekretaris belum bendahara. Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia sekretaris sama bendahara di absen sampai Jumat. Mau tuh kecil pengumuman minggu kena bila kada nyambat ngaranku dalam sembahyang urakai masih gitu ngarannya orang umum apa dia gigir sekampungan pakai apa aja buatnya pokoknya di sini bila kada nyambat bulldozer sudah siap macam hancur masih gitu akhirnya rapat kan si Pak Jurang kada giliran Jumat kena guru si anu aja tananya oh hubungi guru ini musibah musibah pacang hancur bro kayak apa aja sih kisahnya tuh orang ketua tuh apa kan disambat ngaran dalam sembahyang dia Ibrahim dan Musa disambat kan Ibrahim sekretaris Musa bendahara itu aja ketua ada dia amuk sih dia kan tinggi ketua apa ada bendahara dalam sekretaris masa nambah dua disambat ketua kada ayo jadi guru gampang kan mau guringan aja apa bisa dikirakan karena tuan guru kan pintar sampai hari Jumat ngambil pulang bulan bendahara guru nyatakan ada nih guru biar macam-macam kayak mesti kita tenang di sini tenang ngaranya orang tuan guru bisa ya akalannya kan sampai ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa tukajil ketuanya Allahu Akbar sudah maklum berita pada betul sama kita betul imamnya betul mau pakai betul juga tahu pada imam betul tak mau pakai Allahu Akbar coba aja sering kita paham dah ini akhafud dararain ini memilih mudarat yang paling ringan daripada masjid rakai setengah hilang kayak apa ayo disini baik kita menyuhur hari ini dulu sawat ada kisah kayak turun bungol kejadian kisah aja bang Ento kejadian kisah aduh hampir percaya
Itu peran orang sugih untuk dakwah. Orang sugih itu untuk dakwahnya pakai duit. Itu nah, jangan salah disinggung-singgung. Jangan terus disinggung-singgung. Yang bantu dakwah ulama itu bantu. Nah, tampulun nyembat membantu. Nah, tampulun nyembat membantu. Ulun malam ini membawa poster kan, bawa gambar. Jadi biar hendak membantu kelangsungan dakwah kami, silahkan berhubungan dengan anak buah ulun ada di belakang bibinian sana, ada di belakang sana mau membawa poster. Jadi hadiahnya paling dikit 10.000, latih salabihnya. Pian ambil sebuting biar 1 juta, bagus. Bagus banget itu. Wah, aku jangan mau ambil sebuting biar 100.000, bagus. Walaupun standarnya cuma 10.000, punya kalau lebih bagus lagi. Jazakumullah khairal jaza kami ucapkan untuk atas bantuan itu. Ada di belakang sana. Itu posternya foto-foto ulun semuanya. Ada foto-foto orang, jadi ada foto ulun lawan guru-guru yang lain dan ada foto ulun sorangan. Kalau binasa kalindangan dan ulun kan jadi yang ulun tak kapalangkani lawas kena bulan kena hanya ada kapalangkatan 4 hari. 4 hari kena insyaallah mulai malam 18 ada di Buntun. Paginya ada di mana gitu ulun kurang ingat, di Bukit Batu. Jadi mana arah ke arah ke Kasonganton apa? Bukit Batu juga Tangkileng gitu. Nang kesana pada Tangkileng. Tanggiling lah. Sebelum kering kami 45, nanti 45 ada di 45. Sampai Bukit Batu juga tak. Itu malam ahadnya ulun ke Tumpang Samba dulu, di Tumpang Samba baru malam Seninnya di Kubah Hijau insyaallah. Di Kubah Hijau malam Selasanya di Nurul Islam insyaallah di masjid. Imbah maghrib itu halapatannya ada juga tak. Mau ulun kata ingat, jadi imbah maghrib masjid anu, kena imbah isya masjid anu. Mbah maghrib masjid anu, mbah isya masjid anu. Ada kayak itu tuh. Sasalaannya bibinian ada juga aja. Kamarinya kan cuma tengah hari itu. Jadi 4 hari ulun sediakan waktu untuk alangkah. Mbah itu ada lagi habis itu ulun ke benua-benua lain lagi. Jadi malam ini ada tamu asal kalindangan ini gambar kan. Iya, cuma ya disuruh takdir kan toh. Ini aja kayak koringan di gambar kayak. Mana mau kami lah. Nah ini gambar keren. Tapi nama orang gitu, tahu nambah. Gambar tuh kayak itu, aku reheng semuanya tak reheng. Seorang lalu reheng. Jadi mau segala Muhammad. Setengah 12 mita. Kemudian setengah 11 ya. Tadi jam 12 sama janji lah. Dikit lagi. Berarti seluruh kalau nyetan lah. Itu sinyalnya bila kalau nyetan itu nanti para sejam dan ceramah. Itu sinyalnya. Nah jadi ini Sayyidah Khadijah luar biasa perjuangannya untuk dakwah Nabi. Karomat Siti Khadijah diantaranya. Kata ulama beliau min ahli darok, termasuk wali na apabila dipanggil mau mendatangi orang yang memanggil. Kayak apa memanggil Siti Khadijah? Ya ummana Khadijatul Kubra. Baca 3 kali. Hadir beliau. Yakin je dia. Bila mbah baca itu nah berdoa lagi Allah Taala. Insyaallah lakas kabul. Ini wali namin ahli darok. Ini wali itu kan keberadaan kalau disaruh, kalau dipanggil keberadaan. Orang-orang tertentu aja kayak Syekh Salman itu masuk ahli darok. Ya Salman. Nanti kita rancang pandangan kayak itu. Nah Siti Khadijah beliau termasuk ahli darok. Wali nah apabila dipanggil mau datang menuntui lawan orang yang memanggil beliau. Nah akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal dunia pada 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah meninggal Sayyidah Khadijah, dikuburkan langsung Nabi kita turun ke liang lahat. Ini sebagai bentuk lebihnya cinta Nabi Muhammad dibanding cinta beliau kepada bini-bini yang lain. Turun langsung Nabi menguburkan Sayyidah Khadijah. Zaman itu jenazah Siti Khadijah ada disembahyangkan. Kenapa? Karena zaman itu lam tusyra'is salatul janazah, belum disyariatkan sembahyang jenazah. Jadi belum ada perintah sholat jenazah itu belum ada. Jadi dimandii, dikafani, kubur. Belum ada perintah disolatkan. Jakanya ada perintah, Nabi pasti menyembahyangkan. Tapi karena kadada
dikuburkan langsung oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di kampung Hajun yang kita kenal dengan Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Disitulah dimakamkan jasad mulianya Sayyidah Khadijah. Setiap Nabi lewat dari Madinah mau ke Makkah, singgah di makam Siti Khadijah. Dari Makkah Kaila menuju Madinah, singgah lagi di kampung Hajun di pemakamannya Sayyidah Khadijah. Sebagai bentuk beliau mengingat akan kebaikannya Sayyidah Khadijah. Itulah di antara riwayatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang sampai sekarang siapapun yang memiliki rasa cinta kepada Siti Khadijah pasti dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita mengatakan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberi Allah cinta lawan Khadijah dan aku mencintai siapapun yang cinta lawan Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita berataan kawa mencintai Siti Khadijah. Harapan kita berataan berkat cinta lawan Siti Khadijah, Rasulullah pun cinta lawan kita berataan. Mudah-mudahan berkat pembacaan manaqib ini Allah Ta'ala jadikan penyebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat, khusus hajat yang memiliki acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini mendapatkan nazarah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini mendapatkan barakah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita berataan dicatat Allah sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, minta redha, minta halal, minta maaf lahir berataan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.